Yang paling berharga adalah punya anak yang baik. Duit banyak, jabatan tinggi. Kalau anak nyakitin hati, ya Allah, sudah paling sengsaranya hidup, paling susahnya hidup adalah punya anak yang tidak baik kepada orang tua. Hambar hidup. Nggak ada berarti. Bapak kerja siang malam cari jukut, banting tulang cari duit. Siang malam banting tulang, tulang dibanting-banting. Saking dari semangatnya cari duit. Tapi kalau punya anak yang gak ada baik, punya anak yang durhaka sama orang tua, punya anak yang enggak nurut dengan orang tua, kayak sia-sia apa yang kita perjuangkan. Nggih. Nah, karena itu momen maulid kita ajak anak kita bermaulid, kita ajak anak kita sholawat, kita ajak anak kita mengenal sosok Nabi Muhammad SAW, agar anak kita kena siraman tetesan-tetesan dari keberkahan Nabi Agung Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa bi dzikri habibihi sayyidina wa maulana Muhammad tatanazzalur rahmat wal barakat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidis sadat Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dawil manaqibil fakhirat. Para alim, para ulama, para guru-guru, tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya mungkin pejabat pemerintahan yang hadir, baik dari kalangan sipil, TNI maupun Polri, khususnya yang saya cintai seluruh pengurus masjid apa ini? Al-Irsyad. Mudah-mudahan pengurus masjid Al-Irsyad diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh panitia penyelenggara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi yang mendukung, menyumbang dan bergembira dan yang menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad di bulan Maulid ini, mudah-mudahan semuanya hidupnya diberikan berkah oleh Allah, rezekinya diberikan lancar, anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha, kemudian pekerjaannya diberikan sukses oleh Allah, dan hutang-hutangnya cepat lunas. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Anda kah Bu? Utang cepat lunas? Anda kah? Bayar? Jamaah hadirin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi ada saudara kita, siapa ngaran pian? Usmud. Masyaallah, nggih. Memberikan sedikit arahan kepada anak-anak kita agar anak kita satu terhibur, yang kedua tambah cinta dan tahu siapa sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ni'amullah 'alal ibadi katsiratun wa ahammuha salahul auladi. Nikmat, hadiah yang Allah berikan kepada pian yatim banyak, bukan banyak lagi, banyak. Alhamdulillah. Dikasih mata, dikasih apa ini? Mulut, punya tangan, dikasih kaki, punya ruh, punya duit, punya motor, punya mobil. Ibu-ibu, baju pian yang 4 pintu nang kada muat tuh. Tahu aja loh. Paling
ulun tebak nih ya. Suami pian itu mungkin dari 5 pintu itu, suami pian itu setengah di pojok lagi. Bujur. Kok tahu Beb? Sama ulun kayak itu juga. Jamaah yang dirahmati Allah, harta, benda, tabungan, motor, mobil, semua yang pian miliki, ada yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Apa Bu? Apa yang paling berharga dalam kehidupan kita? Solahul auladi, punya anak yang baik, yang kaya pian, duit yang banyak triliunan. Saking dari banyaknya itu hidupnya tidak bisa dihitung. Sama, saya ini juga kesulitan menghitung duit Pak. Di rumah tuh sulit menghitung duit. Kenapa? Nggak ada duitnya. Apa yang mau dihitung? Yang paling berharga adalah punya anak yang baik, duit banyak, jabatan tinggi. Kalau anak nyakitin hati, ya Allah, sudah paling sengsaranya hidup, paling susahnya hidup adalah punya anak yang tidak baik kepada orang tua. Hambar hidup. Nggak ada berarti bapak kerja siang malam cari jukut, banting tulang cari duit. Siang malam banting tulang dibanting-banting, saking dari semangatnya cari duit. Tapi kalau punya anak yang gak ada baik, punya anak yang durhaka sama orang tua, punya anak yang enggak nurut dengan orang tua, kayak sia-sia apa yang kita perjuangkan. Nggih. Nah karena itu momen maulid, kita ajak anak kita bermaulid, kita ajak anak kita sholawat, kita ajak anak kita mengenal sosok Nabi Muhammad SAW, agar anak kita kena siraman tetesan-tetesan dari keberkahan Nabi Agung Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, tidak panjang lebar apa yang mungkin saya bisa sampaikan, karena biar sudah banyak tadi, ada banyak hikmah yang diutarakan oleh saudara Usmud. Cuma saya pengen ada membawakan bahwasanya anak itu hidup sukses tidak sukses itu tergantung orang tua. Anak itu bisa mulia, bisa menjadi baik atau tidak, itu tergantung orang tua. Anak itu bisa menjadi orang kaya atau melarat, rezekinya lancar atau rezekinya seret, itu bukan nasibnya di anak, orang tua. Sekolah itu cuma perantara, mondok itu cuma perantara, orang belajar itu cuma perantara. Yang paling penting adalah orang tua. Kenapa dikatakan solahul aba fil abna? Karena berkahnya kesolehan orang tua itu ada pada diri anak. Coba pian kalau lihat guru-guru kita yang ada di Banjar, guru-guru kita, ulama kita, kiai-kiai kita yang ada di Jawa sana, kalau punya anak, kalau anaknya kada sugih, mesti jadi orang alim. Ya banggi, ada anaknya yang jadi polisi, ada yang anaknya jadi anggota dewan, ada anaknya jadi pengusaha kaya, ada anaknya, bahkan ada anaknya jadi menteri, bahkan anaknya bisa jadi gubernur, bisa jadi pengusaha sukses. Ada yang orang alim jadi ulama. Kenapa? Kebersihan dan kebaikan akan melahirkan kebesaran. Ingat-ingat ibu-ibu, kebaikan dan kebersihan hati akan melahirkan kebesaran. Anak pian insya Allah kedepannya akan menjadi orang sukses semuanya. Amin ya Rabbal. Anda apa kada? Bu, pengen apa tidak punya anak yang baik? Punya anak yang sugih, pengen apa tidak? Pengen nggak punya anak yang bisa membuat bangga pian dunia akhirat? Pengen apa enggak? Kayaknya yang pengen di depan-depan aja, nang belakang kayaknya kada pengen nih. Yang kompak, pengen apa tidak? Pengen apa tidak? Yang pertama itu, jadilah pian bapak ibu yang baik. Sahabat Nabi itu ada yang bernama sahabat Abu Ayyub Al-Ansori.
rata-rata sudah kenal ini. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari ini? Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Nabi yang ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, rumah Sidinlah, rumah beliaulah yang ditempati pertama kali Rasulullah menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Onta beliau disuruh berjalan. Kenapa? Karena ketika Nabi datang ke kota Madinah, semua orang menyambut. Ya Rasulullah, nginep di rumah ulun ya Rasul. Ayo nginep di tempat saya. Ya Rasul, makan di tempat saya. Ayo Rasul, berebut orang-orang Madinah ini. Berebut. Sehingga ketika Nabi tidak mau mengecewakan, maka Nabi mengatakan, "Kena ontaku, biar dia memilih di mana ontaku duduk, di mana ontaku singgah, disitulah aku singgah dan situ aku menginap." Ternyata onta berjalan, duduk di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa gerak? Kok bisa onta mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Kenapa? Hadiah terbesar ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, singgah nginep malam pertama di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, karena itu adalah berkat kakek daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Apa gering sana? Nah, gini kisahnya. Dahulu kala ketika negara-negara Arab lagi gersang tandus, sedikit dari penghuni kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam itu membentang dari barat ke timur, semua tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua kerajaan Jawa tunduk sama Nabi Sulaiman, kerajaan Arab, Eropa semua. Kenapa? Tentaranya bukan hanya polisi. Tentaranya Nabi Sulaiman ini bukan brimob. Kalau seandainya ada orang mau demo, itu bukan polisi yang jaga. Siapa? Hantu. Hantu, kuntilanak, genderuwo, pocong dan lain-lain. Itu semua anak buahnya Nabi Sulaiman toh. Woi, kuat adidaya. Ketika Nabi Sulaiman berjalan dengan menterinya dan ditemani penasehat. Penasehat ini orang bijak. Namanya siapa? Namanya kalau nggak salah Al-Harrari. Al-Harrari beliau. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Harrari ini kemana-mana ikut sama Nabi. Kemana-mana ikut sama Nabi Sulaiman. Suatu saat ketika singgah ada di tanah yang gersang, kemudian sampingnya ada beberapa kebun-kebun kurma, Nabi Sulaiman ngajak, kita singgah aja di sini dulu, kita istirahat. Siap, semua bikin tenda, bikin berjalan. Kemudian biasanya Nabi Sulaiman ini sehari berangkat, 2 hari berangkat, itu berhari-hari Nabi Sulaiman singgah ada di kota, kada berangkat. Kemudian pas di malam hari Nabi Sulaiman memanggil yang bernama Al-Harrari tadi. Tolong penasehatku nang orang bijak tuh suruh ke sini. Datang si Al-Harrari tadi kepada Nabi Sulaiman. Apa wahai Nabi Allah, gerang? Taulah kamu, ini apa? Kada tahu. Ini tempat yang asing. Nang ulun semuanya kada tahu. Ini adalah Thaibah. Nama Madinah awal bukan Madinah, namanya Thaibah. Thaibah ini hadirin tempat penyakit. Thaibah itu tempat penyakit. Karena itu ketika ayah Nabi berdagang ke negeri Sam, singgah negeri Thaibah, itu sakit, meriang, demam sampai meninggal dunia. Jadi kalau ada orang pendatang masuk ke kota Madinah itu rata-rata sakit karena penyakit. Airnya asin, ada nang airnya masam, ada airnya pahit. Di Madinah itu semua airnya kayak itu juga. Tapi ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, semua penyakit-penyakit yang ada di kota Madinah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Ada sumur-sumur yang dulunya pahit karena kawan diminum, diludahi Nabi. Didil Rasulullah, Bi'ril Gharas pernah diurusin Rasulullah.
Kemudian Bi'ril Hajim pernah juga diludahin oleh Rasulullah. Ada 7 sumur di keliling kota Madinah, di dekat Masjid Quba sana. Itu semua pernah diludahin oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa, Habib? Karena Nabi Muhammad adalah basyarun falaisa kal basari, manusia ajaib, ludahnya gin barokah. Orang punya penyakit kena ludah Nabi itu sembuh. Karena ada sahabat, Bu. Sahabat ini waktu kecil itu korengan. Tahu lah pian korengan. Korengan gatalan semua itu. Bawa obat ke menteri kada sembuh. Mau bawa obat ke dokter spesialis kulit kada mau sembuh. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, ibunda datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si Adul ini dah ya Rasul. Kenapa Adul? Cil, sakit korengan kada mau sembuh ya Rasul. Sini kam. Nah, dipanggil. Rasulullah ngeludah di tangannya, diusapkan ke badannya, langsung detik itu juga penyakit gatal-gatal korengan hilang. Seketika itu juga berkat ludah siapa? Ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu di sekitaran Madinah ada 7 sumur, yang mana sumur itu pernah dibuat wudhu oleh Rasulullah, pernah dibuat mandi oleh Rasulullah, dan 7 sumur itu pernah diludahin oleh Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan ketika Rasulullah meninggal, berwasiat kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, nggih ya Nabi, kalau aku meninggal dunia, tolong ambilkan 7 ember dari 7 sumur di sekitaran kota Madinah, buatlah untuk memandikan jenazah saya. Istimewa. Pernah lah pian ke sumur itu? Pernah lah naik pian? Belum kah? Karena mudah-mudahan pian sampai ke kota Madinah. Anda apa kada? Siapa yang mau umroh? Siapa yang mau umroh? Loh, gak ada yang mau umroh. Hei, Bu, siapa yang hendak ke kota Madinah? Angkat tangan. Siapa yang hendak ke kota Madinah? Siapa lagi? Bapak-bapak. Ayo, siapa yang gak mau ke kota Madinah? Gak ada yang mau. Lebih baik ulun ini cukup lagi sapi nih. Jangan mikirin duit. Kata Nabi, al-niyatu matiyah. Niat itu adalah kendaraan yang akan menyampaikan pian kepada tujuan. Lah kalau pian gak ada niatan untuk haji, pian gak ada niatan untuk umroh, gimana pian sampai Mekah Madinah sedangkan diri pian anda gak pernah niat? Masuk bosku? Pian aja gak kepengen. Pengen rasanya minum di sumur Nabi. Pengen rasanya ulun mengambil air berkah bekas sumur ludahan Nabi. Nah, mana airnya nih? Nah, pian aja kada kepengen. Pengen gak ke Madinah? Pengen kan nek? Mana nih? Mana semangat pian itu? Nah, karena itu ibu yang dirahmati Allah, ini sumur ajaib. Sumur ini luar biasa. Itu semua ada di kota Madinah. Kota yang paling diberkahi di muka bumi ini adalah mana? Madinah. Pian kalau berangkat haji, siapa yang pernah haji? Siapa yang pernah umroh? Coba pian rasakan ketika meninggalkan Madinah, tidak ya, pian ketika meninggalkan kota Mekah boleh ke tanah air, mesti manusia yang paling berkesan banyak menangis, meneteskan air mata, bukan tidak sanggup berpisah dari Ka'bah, tapi mereka rata-rata tidak sanggup berpisah dengan kota Madinah, kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang meninggalkan Mekah itu biasa. Ulun lihat nggak ada yang nangis di bis-bis itu, nggak ada yang nangis. Coba pian,
Yang pernah haji, pernah umroh, orang ninggalkan Mekah itu gak ada yang nangis, belum berarti kan? Mana gak ada yang nangis sih. Tapi ketika orang itu meninggalkan Madinah, orang itu menangis semua. Kenapa? Bayangkan, hadirin ibu yang dirahmati Allah, di Madinah dikubur jasad yang lebih mulia dari langit dan bumi. Di kota Madinah dikubur jasad yang mana lebih mulia dari arsy Allah. Di kota Madinah dikubur suatu makhluk sang kekasih Allah, pemimpin para nabi dan rasul, bahkan itu lebih mulia daripada Ka'bah. Itu Ka'bah itu kiblatnya orang sholat. Tapi kalau Nabi Muhammad adalah kiblat iman, kiblat hati seluruh umat manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka itu orang kalau meninggalkan Ka'bah itu biasa aja. Tapi ketika orang meninggalkan Madinah, sedih rasanya. Karena berarti ruh pian lagi asik-asiknya, lagi kangen-kangennya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai Tuan Tuba Al-Harari. Nggih, wahai Nabi Sulaiman. Tahukah engkau di mana ini? Thaibah. Apa ini Thaibah? Disinilah wahai Tuan Tuba akan ada diutus Nabi akhir zaman. Apakah di sini wahai Nabi Sulaiman? Iya. Lebih mulia mana? Pian, Nabi, Rasul, Raja, Kaya, Raya, sama Nabi akhir zaman. Apa jawab Nabi Sulaiman? Demi Allah wahai Tuan Tuba Al-Harari, seandainya aku hidup mendapatkan Nabi akhir zaman, saya siap. Jangankan jadi umatnya, jangankan jadi jenderalnya, walaupun aku bisa, walaupun aku aku rela, walaupun cuman bisa mengikat tali sendalnya saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Bayangkan, Nabi Sulaiman saja aku rela menjadi yang menata sendal. Berarti lebih hebat Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman adalah pemimpin para nabi dan rasul. Masya Allah. Nah, akhirnya Tuba Al-Harari ini jatuh cinta, pengen ketemu. Ayo sudah kita balik. Wahai Nabi Sulaiman, nggih. Apa? Bolehkah aku menginap tinggal ada di kota Thaibah ini agar aku ketemu dengan Nabi akhir zaman? Oh, silakan. Akhirnya hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Sulaiman balik ke negaranya. Tuan Tuba Al-Harari bersama salah satu pengawalnya, beliau mendirikan kampung. Dulu di negara Arab itu gak ada kampung. Mereka hijrah dari kota ke kota, dari daerah ke daerah. Mereka pakai tenda, gak ada yang mukim. Rihlatas sita'i was-shaif, musim dingin mereka ke sana, musim panas mereka ke sana. Di jazirah Arab enggak ada penghuninya, pakai tenda. Nah, di gunung-gunung, di padang pasir mencar, Tuan Tuba Al-Harari akhirnya bikin perumahan Jokowi. Bikin perumahan murah, perumahan gratis. Akhirnya beliau mendirikan rumah berpuluh-puluh, beratus-ratus. Orang-orang yang dalam orang Badui itu disuruh tinggal di kota Madinah, diberikan rumah gratis. Oleh siapa? Oleh Tuan Tuba tadi. Kemudian Tuan Tuba Al-Harari itu bikin rumah yang paling besar, tingkat 2. Di kota Madinah nggak ada waktu itu rumah lantai 2. Tuan Tuba Al-Harari, beliau mengatakan, aku niat untuk membangun rumah ini agar suatu saat Nabi akhir zaman datang ke sini, aku pengen rumah ini aku hadiahkan kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuan Tuba Al-Harari akhirnya setahun menunggu Nabi Muhammad belum diutus. 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Tuan Tuba Al-Harari semakin tua, semakin lemah. Nabi akhir zaman yang beliau tunggu belum datang. Akhirnya beliau berpesan, wahai anakku, kaya aku tidak sanggup untuk menunggu Nabi akhir zaman karena ajalku hendak habis. Aku pesan, wahai anakku, yang penting kalau Nabi akhir zaman datang, titip aku salam kepadanya. Siap?
Akhirnya Tuan Tuba Al-Harari itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nulis surat. Tuan Tuba itu nulis surat, nggak ada yang tahu. Anaknya nggak ada yang tahu apa isi surat. Tetangganya nggak ada tahu isi surat. Tulis suratnya apa? Wahai Nabi akhir zaman, sang kekasih Allah, pemimpin para nabi dan rasul, sesungguhnya aku beriman kepadamu. Tulisan suratnya tuh. Ketahuilah bahwa bertahun-tahun aku menunggu pian, tapi pian tidak kunjung datang ke negeri kami. Maka dengan datangnya surat ini, aku hadiahkan rumah yang aku tempatin kepadamu. Saya adalah Tuba Al-Harari, orang yang beriman kepada pian. Ditutup wasiat kepada anakku, ini jangan pernah dibuka, jangan pernah ada yang tahu. Nanti kalau pian hidup menangi akhir zaman, Nabi tersebut kasih kepada Sidin. Siap. Meninggallah beliau. Isi suratnya anak cucunya gak ada yang tahu. Dari turun temurun belum Rasulullah diutus. Dari turun temurun Rasulullah belum diutus. Dari turun temurun Rasulullah belum diutus. Terakhir hiduplah Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, langsung Abu Ayyub Al-Ansari rumahnya dapat hadiah. Ketika Rasulullah duduk, langsung Rasulullah mengatakan, Abu Ayyub, ya Rasulullah, mana surat titipan uwat saya? Tahu kapian? Tahu kapian? Maka Tuan Tuba tadi apa? Rasul mengatakan, demi Allah, aku tahu ketika kakekmu menulis surat untukku waktu aku di alam arwah. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba lihat. Itu hadirin keturunan Tuan Tuba Al-Harari berkat cintanya kepada Rasulullah, mahabbahnya kepada Nabi Muhammad, orangnya baik, sosial kepada masyarakatnya baik. Tuan Tuba Al-Harari, anak-anak cucunya semuanya nggak ada yang kelaparan, sukses semua, sugih semua, jadi tokoh semua, jadi panutan semuanya. Berkat siapa? Karena berkat yang baik, yang paling utama orang tua kakak moyangnya hatinya cinta kepada Nabi, maka anak keturunannya semuanya dapat berkah daripada Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu hadirin para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rugi kalau kita jauh daripada Rasulullah. Rugi anak kita ini kalau jauh dari Nabi Muhammad. Karena kita ini sekarang kehilangan figur, kehilangan contoh. Anak kita mau nyontoh siapa sekarang? Coba. Mau nyontoh orang tua, ibunya tiap hari betiktokan aja. Mau nyontoh bapaknya scroll, bilian bungas lihat, binian hitam. Nah, kayak dulu. Bapaknya juga left. Guys, ulun munjun guys. Nah, kehilangan figur contoh anak kita. Pejabatnya nggak bisa ditiru. Guru yang dulu bisa ditiru, guru sekarang nggak ada bisa ditiru. Dulu pian masih halus. Pian masih kecil, ingatlah kalau pian lagi bermain, ada pak guru lewat, pian lagi berokok, apa? Sembunyi, bujur. Kalau sekarang anak kita tuh ketemu pak guru, bro. Hilang contoh. Ulama sekarang mau nyontoh, kadang orang katanya orang alim, katanya ulama, katanya orang penghafal Al-Quran, tapi kadang nggak bisa ditiru. Kenapa? Ceramahnya itu isinya maki-maki, hujat, fitnah, nebar hoax dan lain-lain. Ulamanya saja kadang tidak bisa jadi contoh. Orang alimnya aja kadang tidak masih contoh. Bagaimana caranya? Nah, karena itu ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika manusia dengan hidupnya yang gelap gulita, mereka bingung mau mencontoh siapa. Satu aja contohnya, tirulah akhlak budi pekerti Nabi Muhammad mulai zaman dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Karena Nabi selalu dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun
hasanah. Contoh tiru Nabi Muhammad. Anu baik, anak ulun ini ngalih orangnya, gampang. Apa caranya Bu? Pegang kepalanya anak, bacain sholah. Anak pian semucil apa aja, pokoknya senakal apa aja, pegang anak pian, bacain sholawat. Biar anak pian itu nurnya timbul, nurnya bercahaya. Karena anak-anak kita semuanya, bahkan diri kita semuanya pada hakikatnya tercipta dari nur Muhammad. Ketika kita bersolawat, anak kita memancarkan nur, memancarkan cahaya, agar menyambung nur dengan nur, anak kita dengan Nabi Muhammad, sehingga anak kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak kita insya Allah menjadi anak-anak yang alhamdulillah. Nah, karena itu masya Allah, anak-anak tanah pindah ya. Mau tadi pertanyaan, alhamdulillah jarang Mbak. Saya ini kalau nasi pertanyaan biasa sebutkan keluarga Nabi 3. Kadang itu nggak ada yang bisa menjawab, tapi alhamdulillah tadi. Nah, 100.000 sampai melayang punya ulun. Nah, luar biasa. Siapa tadi yang dapat hadiah? Top, Marco Top. Nah, harus ditiru. Karena hadirin Bapak Ibu, khususnya adik-adik, kesuksesan itu bukan ada di sekolahan. Kesuksesan itu bukan ada di pondok pesantren. Kesuksesan itu bukan ada di kerjaan. Karena nasib pian bukan ditentukan oleh pian. Nasib pian yang menentukan Allah Subhanahu. Deketin Allah. Anak pian deketin Allah, anak pian parakin dekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah ketika anak-anak pian dekat sama Nabi, anak-anak pian dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka anak pian akan dijadikan orang yang selamat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau pian ada rindu kepada Nabi Muhammad, masya Allah, man baghaina qarrabna. Ujar Nabi, orang yang rindu dengan aku, maka aku akan panggil datang kepadaku. Datang ke mana Bu? Datang ke mana? Madinah. Syekh Ahmad Ar-Rifai, bayangkan hidup ada di Irak. Dia selalu, ya Rasulullah, ulun rindu sama pian, ulun kangen sama pian. Subhanallah, beliau ditakdir bisa berangkat ke kota Madinah waktu itu, berziarah depan makam Nabi. Waktu itu makam Nabi belum ada pagar, makam Nabi belum ada askar, ada tentara. Beliau menangis di tembok tuh, ya Rasulullah, dulu aku ada di Irak, tidak bisa ke sini, aku cuma bisa membaca sholawat kepadamu. Sekarang aku ada di depan makam pian ya Rasul. Tolong bang, izinkan aku untuk mendapatkan hadiah darimu. Subhanallah, pian percaya atau kada percaya, pian anggap uropat apa kada, makam Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari makam. Syekh Ahmad Ar-Rifai itu keluar dari makam, tangannya Nabi. Bukan hanya Syekh Ahmad Ar-Rifai yang melihat, orang berziarah itu semuanya melihat. Makam Nabi keluar tangannya, dicium, menangis. Masya Allah. Apa amalan Syekh Ahmad Ar-Rifai kok bisa dimudahkan menuju ke Madinah dan dirindukan oleh Rasulullah? Apa sahabatnya? Amalannya cuma satu, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad Ar-Rifai itu berapa Beb sholawatnya? Syekh Ahmad Ar-Rifai kalau membaca sholawat sehari semalam berapa? 80.000. Berapa Bu? 80.000. Ya pantes. Pertinya ini
Pian yang katanya rindu sama Nabi, pengen ketemu sama Rasulullah, hidupnya berkah, hajatnya kabul. Emang berapa pian itu kalau baca salawat? Ada yang 10.000? Ada yang 10.000? 5.000 bang? 5.000? 1.000? Kayak lelang amal aja ini. Allah, Masya Allah. Hadirin para jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup itu agar menjadi berkah, dekati sama Nabi, baca sholawat yang banyak. Karena sumber berkah dunia akhirat, sumber keselamatan hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dipanggil oleh Rasulullah menuju kota Madinah. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bisa umroh. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad, bisa mengucapkan sholawat di depannya Nabi Muhammad. Kita bisa mencium makamnya Nabi Muhammad. Kita bisa mencium mimbar Rasulullah di Raudhah. Kita bisa sholawat, bisa sholat dan berdoa di Raudhah, di samping makamnya Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Rasul, Raudhah min riyadil jannah, taman surga, yaitu antara mimbar dan makamku itu adalah taman surga Allah. Mudah-mudahan ulun semuanya, pian semuanya bisa ditakdir berangkat ke kota Madinah, bisa ziarah Nabi dan umroh ke kota Mekah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mau kada ziarah Madinah nih? Mau kada? Kai, mau? Bu, mau? Kebetulan saya bawa bos travel nih, Haji Rijal. Al Khairat, dia punya travel Al Khairat di kota Samarinda. Kaina mau buka perwakilan di Kota Bangun. Bang Pairil, pimpinan Majelis Talim Nurul Yakin. Ulun yakin sesuai juga sama nama majelis Nurul Yakin. Jamaah yang dirahmati Allah, ulun sudah berkeliling travel insyaallah. Nang saya rasa pelayanannya nyaman, kemudian fasilitasnya nyaman, ya termasuk milik beliau ini. Silakan pian ke travel manapun, gak ada masalah. Tapi kalau seandainya pian mau berangkat, nah lewat Sidin kawa juga. Mana hubungi beb? Bisa ngubungin saya, lumayan gratis lah. Atau kemudian guru Pairil, terserah aja. Ulun kada bisnis, beb pian dapat pi. Kayak ini ceramah. Ulun kada membisnis, kada dibayar. Ulun ini cuma mensiarkan bagaimana manusia menumbuhkan rasa cinta, rasa kangen kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah punya niat, insya Allah ujar Imam Junaid Al-Baghdadi, man fataha baban niatan solehah fatahallahu sab'aina bab min abwabit taufik. Barang siapa yang membuka satu niat yang baik, pengen aku umroh, pengen aku berziarah Nabi, pengen aku cari di mana sumurnya Rasulullah nang istimewa itu, pengen, ada niatan yang baik. Aku pengen bangun masjid, aku pengen menghajikan orang tua, aku pengen mengumrohkan bapak, aku pengen nyantunin anak yatim. Niat yang baik itu akan membukakan 70 pintu bantuan daripada Allah, sehingga niat pian akan dinyatakan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli Muhammad. Nih, aku pengen rasanya bisa bangun masjid, ya kan? Kaya mustahil. Kerjaan jual untuk. Kemudian suami cari jukut di sungai. Kaya mustahil bisa bangun masjid. Bagi pian mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza arada syai'an an yakul lahu kun fayakun. Makanya ulun niat kalau punya duit mau bagi-bagi beras seluruh Kota Bangun 10 kiloan. Wah, kan itu. Ulun niat kalau saya menjadi anggota dewan, saya umrohkan semua satu kampung. Niat aja. Seandainya belum kabul, tapi pian sudah ngantongin pahala. Aku
Aku pengen umroh, itu sudah niat, sudah ngantongin pahala umroh. Aku pengen nanti subuh sholat berjamaah di masjid. Sebelum pian berangkat ke masjid, pian sudah dapat pahala sholat subuh berjamaah. Aku pengen nanti hadir takbir akbar. Belum hadir sudah dapat pahala takbir akbar. Allahumma shalli Muhammad. Ya Allah, kasihan orang tua ulun ini. Aku hendak sekali mengumrohkan Sidin, belum mengumrohkan, pian sudah dapat pahala mengumrohkan orang tua, maka pian pahalanya surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah sekabulkan semua hajat-hajat kita. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah ke Makkah, ke Madinah, bisa ziarah kepada Rasulullah, kita disambut oleh Rasulullah, di dunia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sehingga hajat kita dikabul oleh Allah. Keluarga kita berkah, di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sehingga kita bisa selamat sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya kan dia kan istilahnya dan suratul mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina abwabal barakah. Allahumma iftah alaina abwabur rahmah. Allahumma iftah alaina abwabal afiyah. Allahumma iftah alaina abwabal hidayah. Allahumma iftah alaina abwabat taufiq. Allahumma iftah alaina abwabar rizqi. Rizqan halalan thayyiban mubarakan fi fa innaka khairur raziqin. Bihaqqi sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon ampun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.